Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari tugas UAS ya, yaitu untuk video kali ini saya akan membahas dua bab sekaligus, bab 3 dan bab 4. Untuk bab 3, ini merupakan bab identifikasi dan rencana pengujian. Nah, apa aja isi dari bab 3 ini ya? Jadi bagian bab 3 ini dapat berisi tabel yang memuat identifikasi dan rencana pengujian terhadap sistem. Di bawah ini ada bentuk tabelnya ya, di mana ada beberapa kolom di sini. Yang pertama ada objek atau use case, kasus, teknik, hasil, user atau aktor ya, dan yang terakhir itu ada jadwal. Nah, objek atau use case ini berisi apa kolomnya? Jadi sesuai dengan namanya, di kolom objek atau use case ini berisi nama use case dari sistem kalian ya, dari sistem yang akan kalian uji. Nah, objek use case ini harus sama dengan yang ada di bab 2 di poin ini 2.1 ya. Ada beberapa use case di sini dan di sini juga ada beberapa use case. Ya, harus sesuai antara bab 2 dan bab 3. Misalnya contohnya di sini ada objek use case data mahasiswa. Kemudian di kasusnya untuk apa? Untuk view data mahasiswa, insert data mahasiswa, kemudian edit dan delete data mahasiswa ya. Jadi setiap use case itu memiliki kasus, tapi setiap use case itu kasusnya beda-beda ya. Dia bisa 4 seperti ini ya, bisa lihat, insert, edit dan delete, atau dia bisa hanya lihat saja ya, tidak bisa diedit, tidak bisa dimasukkan lagi datanya, hanya bisa dilihat ya, seperti itu. Kemudian tekniknya apa? Teknik ini itu harus sama dengan teknik yang kalian gunakan dalam pengujian ini ya, harus sama dengan yang ada di bab 2 juga di bagian strategi pengujian yang dipakai ya di sini. Jika dia menggunakan white box, maka di bab 3 tadi juga menggunakan white box ya. Jika dia menggunakan black box, maka juga menggunakan black box. Nah, black box-nya atau white box-nya boleh kalian tentukan juga metodenya metode apa, misalnya user acceptance atau integrasi atau yang lain ya. Kemudian nah, di sini ada hasil. Hasil dari pengujian kalian ini, misalnya view data mahasiswa. Apa yang dihasilkan dari itu? Nah, di sini dapat menampilkan mahasiswa ya, kalau dia kasusnya data atau view data mahasiswa. Kemudian untuk insert dapat menambahkan data baru, kemudian untuk edit dapat mengubah data mahasiswa, dan delete dapat menghapus data mahasiswa. Nah, kemudian user atau aktornya siapa di sini ya? Kalian jelaskan misalnya jika data mahasiswa ini dapat dilihat oleh siapa saja. Misalnya dia ada 2 atau 3 user atau aktor di dalam use case kalian yang ada di atas ya. Misalnya dia ada mahasiswa atau dosen. Jadi untuk view data mahasiswa bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosen ya. Jika dia hanya satu seperti insert misalnya. Insert hanya bisa dilakukan oleh satu aktor yaitu mahasiswa, maka kalian tulis di sini mahasiswa. Jika dia 2 maka 2, jika dia 3 maka 3 ya. Sesuai dengan aktor yang dapat melakukan dapat menggunakan menu-menu di dalam use case itu ya. Begitu seterusnya. Ya, untuk user jika dia sesuaikan dengan use case kalian, sesuaikan dengan rancangan kalian yang di atas ya. Setiap aktor bisa melakukan apa saja. Nah, kemudian untuk jadwal, ini sesuaikan saja, bebas ya kalian mau bikinnya seperti apa. Ya, tidak ada ketentuan di dalam menuliskan jadwal ini. Nah, sampai di sini saya harap kalian mengerti ya. Nah, dan seterusnya jika di bab 2 kalian ada 4 atau 10 use case, maka kalian akan membuat 10 use case juga di sini ya. Setiap use case pasti beda-beda kasus, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 ya. Sesuaikan dengan sistem yang kalian buat. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ke bab 4.
Ya, jadi bab 3 hanya ada satu tabel tadi ya. Nah, bab 4 ini merupakan deskripsi dan hasil uji. Berisi pengujian yang dilakukan. Ya, deskripsi ini apa? Yaitu use case-nya ya. Kemudian prosedur pengujiannya, yaitu jelaskan bagaimana proses pengujian dilakukan terhadap menu poin yang diuji. Nah, misalnya tadi di sini ada data mahasiswa atau use case mahasiswa ya, data mahasiswa. Prosedur pengujiannya bagaimana? Kalian jelaskan di sini ya. Pengujiannya dilakukan untuk oleh siapa ya, seperti apa. Kemudian masukannya apa? Masukannya kalau dia data mahasiswa berarti nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian keluaran yang diharapkan seperti apa? Jika sudah terisi, maka akan muncul data mahasiswa tersebut ya, keluaran yang diharapkan seperti itu. Kemudian evaluasi hasilnya, jelaskan respon dari penginputan data jika berhasil atau tidak berhasil. Nah, kalian jelaskan di evaluasi hasil ini seperti apa jalannya pengujian kalian ya. Jadi kalau di bab 3 ini baru rencana pengujiannya, dan untuk bab 4 ini adalah hasil pengujian kalian ya. Dia berhasil atau tidak pengujian itu gitu ya. Saya kasih contoh untuk yang bab 4. Ini untuk bab 4 ya. Saya kasih contoh sedikit, contoh penulisannya. Nah, di sini ada deskripsi. Pengujian login admin. Prosedurnya masukkan username dan password admin. Masukannya apa? Username dan password. Kemudian keluaran yang diharapkan tidak ada message box untuk keberhasilan login. Kemudian kriteria evaluasi hasilnya atau hasil dari pengujian ini tadi, yaitu apabila ada text field data yang tidak diisi, maka akan ada perintah harap diisi semua. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kan hasil dari login ya, hasilnya seperti ini. Jika dia tidak berhasil, maka kalau dia berhasil maka dia akan muncul ke menu utama seperti itu. Kalian jelaskan di sini agak sedikit kurang. Jika dia berhasilnya seperti apa ya, kalian tambahkan sedetail mungkin ya, sesuai dengan sistem yang kalian buat ya, yang kalian uji. Oke, saya pikir cukup penjelasan dari saya mengenai bab 3 dan bab 4. Semoga kalian dapat mengerti. Selamat mengerjakan, sukses untuk UAS-nya.